Recordnya sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita luruskan niat kita dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan berilah kemanfaatan terhadap ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para mahasiswa senantiasa dirahmati, diberkahi Allah, sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas yang ada dalam keseharian. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan diskusi makalah dan mengeksplorasi makalah yang nanti akan disampaikan. Tadi sudah disampaikan informasinya satu makalah. Kemudian nanti sisanya karena waktunya terbatas, nanti para mahasiswa untuk merecord. Boleh kalau ada kesulitan recordnya, boleh menggunakan akun dari Pasca atau dari prodi kami boleh ya, misalnya unlimited itu bisa dipakai untuk recordingnya. Kemudian nanti hasil recordingnya kemudian dikirim di channel YouTube, masing-masing punya channel YouTube dikirim, kemudian linknya dikirim ke grup ya, linknya, sehingga setiap kita bisa melihat, kemudian mengikuti presentasi dari teman-teman yang belum presentasi di ruang Zoom meeting begitu, masih bisa running berlangsung sampai kemudian penilaian akhir 1 pekan setelah diujikan nilai itu keluar gitu ya. Jangan sampai nanti melebihi 1 pekan setelah diujikan itu. Tadi jadwalnya sudah saya kirimkan. Kita terjadwal di tanggal berapa tadi? Tanggal Januari ya, tanggal 2 ya. Tanggal 2 apa tanggal 3 Januari, Pak. Tanggal 3 Januari. Iya, terima kasih. Tanggal 3 Januari. Jadi uploadnya itu jangan melebihi tanggal 3, karena tanggal 3 itu berarti 1 pekan ya setelah tanggal 3. Berarti itu karena sistem itu otomatis nanti kemudian terblokir itu ya. Tanggal 10 ya. Tanggal 10. Jangan melebihi tanggal 10 karena tanggal 10 itu nilai sudah otomatis terkunci itu, jadi terblokir. Ya, harapannya nanti yang belum presentasi mungkin PPT-nya dulu begitu ya. PPT kemudian di-record, kemudian di-upload, sehingga kemudian ada komponen, karena komponen penilaiannya ada 5 ya. Ada 5 itu. Kemudian nanti yang diabaikan dulu boleh, yang book chapternya, makalahnya diabaikan dulu, jadi selesaikan dulu PPT-nya. Saya kira begitu untuk pemberitahuan. Monggo dipersilakan, kalau ada kesulitan bisa disampaikan di grup. Sambil menunggu share screen dari Putri ya. Putri. Atau saya bantu boleh. Kalau ini sudah. Kalau kesulitan ya saya bantu. Tinggi Bapak, Nun Sewu, Mas Dimas, boleh saya minta tolong untuk dibantu share screen? Teman saya pakai HP ini, Bu. Baik, saya share screen. Ini sudah. Ji, monggo, Bu.
Sudah terlihat share screen-nya ini? Monggo. Putri, apa ada gangguan? Nggih, halo Pak. Ye, Nggih, sudah. monggo dimulai. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Darojat selaku dosen kami. Kemudian yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Yang paling utama senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama langsung kawruh mencari ilmu dengan beliau yang terhormat Bapak Darojat. Kemudian sholawat serta salam tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Darojat dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai ini sebenarnya saya nomor 1 tapi mohon maaf sekali ini saya baru presentasi tapi mudah-mudahan ini tidak terlambat nih Bapak dan teman-teman. Untuk bagian saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul ilmu dan pengetahuan dalam filsafat pendidikan. Selanjutnya sebagai pendahuluan, pengetahuan merupakan proses berpikir yang dilakukan manusia. Berpikir digunakan sebagai pemisah manusia dari makhluk lainnya. Kemajuan manusia dewasa ini tidak lain karena pengetahuan yang dimilikinya. Ketika suatu masalah diangkat, maka tidak menjadi sederhana lagi. Masalah itu akan berubah dari sesuatu yang mudah menjadi sesuatu yang sulit, atau dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang rumit. Oleh karena itu, masalah itu dibawa ke dalam pembedahan ilmu, maka ia menjadi sesuatu yang diperselisihkan atau diperdebatkan. Selanjutnya, kemudian untuk tujuannya adalah kita nanti akan mengetahui pengertian ilmu dan pengetahuan, kemudian mengetahui perbedaan ilmu dan pengetahuan, selanjutnya kita akan mengetahui persamaan ilmu dan pengetahuan, dan selanjutnya mengetahui pembidangan ilmu pengetahuan. Sebagai pengertian ilmu, kata ilmu merupakan terjemahan dari kata science, yang secara etimologis berasal dari kata Latin science, artinya to know. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu memiliki dua pengertian, yaitu ilmu diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut, seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya,
Masih dalam pengertian ilmu menurut KBBI, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya, seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu sihir, dan sebagainya. Sedangkan menurut Harold T. Titus, ilmu atau sains diartikan sebagai common sense yang diatur dan diorganisasikan, mengadakan pendekatan terhadap benda-benda atau peristiwa-peristiwa dengan menggunakan metode-metode observasi yang diteliti dan kritis. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang persoalan, baik di dunia maupun di akhirat, yang bersifat sistematis dan mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kemudian pengertian pengetahuan. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini, yang mengetahui subjek memiliki yang diketahui objek di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang mengetahui, mohon maaf ini terulang kalimatnya, sehingga yang mengetahui itu menyusun yang mengetahui itu yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. Masih dalam pengertian pengetahuan, menurut Noto Atmojo dalam Yuliana tahun 2017, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang Ada gangguan mungkin ya, Putri? Pakai HP nampaknya ya, Putri ya? Ada gangguan, Putri? Sepertinya gangguan sinyal itu, Pak. Iya, iya. Ya, ya mungkin kita membaca sendiri-sendiri begitu ya. Saya sendiri-sendiri kita tampilkan dari slide yang tadi saja ya. Assalamualaikum Bapak. Jadi monggo. Kalau dilanjut sama saya, oh itu Bu Triannya udah muncul sudah, lagi. ya. Mohon maaf ya sinyalnya, Masya Allah. Sinyal ya. Mungkin dari luar Bu. Ini di ruang ya? Inggih, laras Bapak. Mungkin coba ke luar ini boleh. Apa namanya posisinya? Di luar ruang, di teras boleh, di teras. Inggih, Bapak. Nun sewu, suara saya jelas nggih? Ya, sudah. Bapak. Sudah. Iya. Saya lanjutkan, masih pengertian pengetahuan. Menurut Noto Atmojo dalam Yuliana tahun 2017, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia
atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki, seperti mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Jadi pengetahuan adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indera. Dari berbagai definisi pengetahuan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah proses dari usaha manusia untuk tahu, sehingga dengan pengetahuan manusia dapat memberi putusan yang benar dan pasti, atau kebenaran dan kepastian untuk menjalani kehidupan dari setiap masing-masing individu. Selanjutnya, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Kemudian pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Kemudian jika ilmu itu memiliki jangkauan yang lebih luas karena ilmu menguji dan meneliti segala sesuatu, jika pengetahuan itu memiliki jangkauan yang sempit karena dalam pengetahuan kita hanya tahu saja tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Selanjutnya, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan itu sudah memenuhi syarat ilmiah sehingga sudah melewati metode pembuktian dan fisik dan sifatnya objektif seperti ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan ilmu matematika. Kemudian selanjutnya persamaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu analisa terhadap satu hal berdasarkan metode ilmiah, hanya saja penggunaannya tergantung dari sifat dan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan keilmuan tersebut. Keduanya sangat sulit dipisahkan karena merupakan pengetahuan tentang suatu hal atau fenomena, baik yang menyangkut alam atau sosial yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Itu artinya bahwa setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Selanjutnya klasifikasi ilmu pengetahuan. Ini terdiri dari ilmu pasti, matematika, kemudian ilmu perbintangan, astronomi, ilmu alam atau fisika, ilmu kimia, ilmu hayat atau fisiologi atau biologi, kemudian fisika sosial atau sosiologi. Untuk kesimpulan pada hari ini, ilmu memiliki jangkauan yang lebih luas karena ilmu menguji dan meneliti segala sesuatu. Pengetahuan memiliki jangkauan yang sempit karena dalam pengetahuan kita hanya tahu saja tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Ilmu dan pengetahuan pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu analisa terhadap suatu hal berdasarkan metode ilmiah. Hanya saja penggunaannya tergantung dari sifat dan tujuan yang hendak dicapai dalam keilmuan tersebut. Selanjutnya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti terima kasih atas presentasi yang membahas topik tentang ilmu dan pengetahuan ya. Tadi sudah disampaikan tentang perbedaan, persamaan, kemudian pembagian. Nanti fokusnya coba kita telaah dalam konsep
ilmu pendidikan ya, dalam pengembangan ilmu pendidikan. Nanti pertanyaannya bebas, tapi akan lebih bagus nanti ditarik jika dikonstruk dalam pengembangan ilmu pendidikan. Karena sudah ada yang raise hand, dipersilahkan. Monggo Bu Tri saja milih. Ini sudah ada 5 nih yang raise hand. Monggo Putri memilih sendiri. Oh, Putri ada gangguan. Oh, Oh, ya silakan. mohon maaf. Silakan Bu En. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Darojat, selamat sore Selamat teman-teman sore. semua. Selamat sore Bu Triapedi. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya sangat tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Bu Triapedi menyangkut dengan ilmu dan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Bahkan disampaikan oleh Bu Triapedi tadi ada tentang ilmu sihir, ilmu gaib, dan lain sebagainya. Itu sangat menarik perhatian saya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait ilmu, ya tadi Ibu yang sampaikan, apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih Ibu. Bisa diterima Minta Ibu tolong suara saya? Minta tolong diulangi lagi Bu. Jelas, mungkin sedikit Baik. diperlambat. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya setelah Bu En sebelahnya ada Pak Arief. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Tria. Saya bertanya hampir sejalan dengan yang ditanyakan oleh Bu En. Selama ini kan kita tahu kalau ada istilah itu kan filsafat itu adalah ibu segala ilmu, begitu kan. Nah, dalam konteks ini yang ingin saya tanyakan, kenapa sih segala sumber ilmu itu bermuaranya pada filsafat seperti itu, Bu? Jadi, kenapa sih ilmu pengetahuan itu harus membutuhkan filsafat seperti itu, Bu? Pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Satu lagi boleh. Bu Indri, silahkan. Terima kasih Bu Tria. Terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Tria tentang ilmu dan pengetahuan, yang ingin saya tanyakan, dalam ilmu dan pengetahuan tersebut, mengapa filsafat ilmu berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indri atas pertanyaannya. 3 pertanyaan dulu. Ya, karena tidak ada pemakalan lain, mungkin ini waktu untuk berpikirnya jadi eksplorasinya nanti langsung mengalir ya. Langsung mengalir ya. Dalam artian mungkin Ibu belum sempat mencari hubungan, kemudian sumber referen gitu. Mungkin ya yang ada di pemikiran dan sejauh pemahaman saja nggak apa-apa begitu. Jadi sampai saja ini diskusi karena ini udah apa namanya sudah artinya bahwa penguasaan dasar tentang keilmuan tadi filsafat ya sudah dipahami oleh Ibu, mungkin apa namanya langsung spontan saja nggak apa-apa gitu. Tinggal dikonstruk bahasanya. Beberapa pertanyaan memang ini apa namanya terkait juga dengan penanya sebelumnya ya, penanya sebelumnya mungkin Ibu masih punya
gambaran. Silakan. Mohon maaf Bapak, Nggih. mohon izin. Nggih, Oh monggo. iya. Kalau misalkan nanti masih ada waktu, mohon izin presentasi. Wah, ini yang ditunggu, Bu. Kalau siap, boleh. Dipersilakan. Iya Bapak, insya Allah mencoba nih Pak. Ya, di-share dulu. Oh gitu Pak. Dicoba share screen sambil menunggu Bu Endang ya. Iya. Bu Nggih, Endang. Bapak. Saya Ya. coba menjawab, tapi mohon nanti tolong disempurnakan oleh Pak Darujat nggih, Pak. Nggih. Sambil Bu Endang share screen boleh. Oh, nggih. Nanti saya ini Bu, mungkin dikaitkan juga kenapa di pembidangannya ilmu pendidikan tidak muncul. Kira-kira ilmu pendidikan di mana itu? Padahal pendidikan kan sudah menjadi ilmu ya. Tadi di pembidangan ilmu pada slide terakhir ya. Slide ke-10 ya. Slide ke-10 itu ada klasifikasi ilmu pengetahuan, ilmu pasti, ilmu perbintangan, ilmu alam, kimia, hayat, fisika sosial. Nah, bidangnya yang sedang kita kaji, ilmu pendidikan itu masuk di mana. Kemudian nanti juga ini menurut siapa ya? Siapa? Oh, nggih. Ya, saya kira begitu untuk meyakinkan, dan ini terkait dengan penanya 1 dan 2 ya, atau ketiga juga sekaligus. Oh, nggih. Terima kasih Bu Endang sudah share screen, ini sudah siap. Baik, Bapak. Ini Bu Endang mau presentasi dulu atau Ya, saya? boleh. Karena Bu Endang sudah siap. Oh, Sudah nggih. siap. Baik, Bapak. Oke, Bu Endang langsung. Bu Endang tinggal di mana? Tinggal di mana Bu Endang, ini sambil cek soundnya itu. Gitu Pak. Tinggal di mana? Saya tinggal di Sumpio Bapak. Oh, Sumpio. Iya, kalau dari voice-nya dan gambarnya udah mungkin mudah-mudahan tidak ada hambatan ya. Mudah-mudahan semoga. Iya, ini sinyalnya ada penopol ya. Dipersilakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darujat yang sudah memberi waktu kepada kami untuk menyampaikan presentasi. Rekan-rekan yang saya banggakan, saya akan menyajikan kajian kritis konsep guru, murid, dan metode dalam kajian Islam. Yang pertama, latar belakang. Agama Islam memandang guru atau pendidik pada kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak ruhani atau spiritual father bagi anak didiknya. Ia memberikan santapan ruhani dengan ilmu dan pembinaan akhlak mulia. Oleh karena itu, peserta didik atau murid sebagai pihak yang diajar, dibina, dan dilatih untuk dipersiapkan menjadi manusia yang kokoh iman dan Islamnya, harus mempunyai etika dan berakhlakul karimah. Seorang guru dalam membelajarkan peserta didik harus menggunakan metode yang memperhatikan dasar-dasar umum pendidikan Islam untuk menuju tujuan pendidikan. Bagaimana konsep guru, murid, dan metode dalam kajian Islam? Konsep guru dalam pandangan Islam. Guru atau pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik atau perguruan tinggi. Pendidik atau guru dalam perspektif pendidikan Islam merupakan penentu arah dan sistematika pembelajaran mulai dari kurikulum, sarana, bentuk pola, sampai kepada usaha bagaimana anak didik seharusnya belajar dengan baik dan benar dalam rangka mengakses diri terhadap pengetahuan dan nilai-nilai hidup. Dalam proses pembelajaran, guru bertugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan.
Guru bertanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam sistem pendidikan untuk membantu proses perkembangan siswa. Guru diposisikan sebagai profesi yang mulia, karena guru adalah seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ilmunya itu dia menjadi perantara manusia yang lain untuk mendapatkan, memperoleh, serta menuju kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik muridnya untuk menjadi manusia beradab. Sebagai orang yang mengemban tugas mulia, tentunya guru harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, tidak serta-merta mengajar seadanya, apalagi menjadi guru hanya untuk tujuan karir. Betapa mulianya seorang guru itu tercermin dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'u, tidak begitu jelas. Iya, dilanjut. Langsung artinya mawon gitu, Pak. Iya. Ya, di sini tulisannya tumpuk-tumpuk di saya. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada lagi dalam Quran surat Ali Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Alangkah mulianya orang-orang berilmu. Di sini ya Allah menyebut malaikat dan orang-orang yang berilmu. Kemudian sebagai seorang pendidik yang baik haruslah memiliki sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang di sini seorang guru itu harus adil, sabar, dan jujur. Karena setiap siswa, setiap peserta didik itu memiliki karakteristik masing-masing. Harus adil artinya kita harus memandang mereka baik yang menurut kita pintar atau mungkin kurang pintar, kita harus selalu menghargai dan menghormati mereka. Kita juga harus selalu sabar, karena murid itu kadang-kadang memang perilakunya memancing emosi, Pak. Jadi harus selalu sabar menghadapi peserta didik dan jujur. Kadangkala guru dalam melakukan pembelajaran itu kadangkala kalau saya kadang-kadang ya itu memanipulasi bahasa misalkan begini, Pak. Ketika ada murid bertanya, tapi mungkin saya belum siap untuk menjawab, maka biasanya saya akan akan melempar pertanyaan itu kepada siswa. Misalkan ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, nah saya menggunakan jeda waktu, ada yang menjawab itu sambil saya berpikir kira-kira jawabannya apa. Dan seandainya memang misalkan kita benar-benar tahu dengan keilmuan yang ditanyakan, sampaikan. Misalkan kita benar-benar tidak tahu, jujur saja bahwa oh saya kurang memahami yang ini, saya simpan dulu, saya keep dulu pertanyaannya, mungkin akan saya sampaikan besok. Daripada kita menyampaikan ilmu tapi keliru karena tidak punya dasar. Mungkin seperti itu yang artinya jujur di sini. Kemudian dedikasi tinggi. Dedikasi tinggi di sini keikhlasan. Tadi disampaikan bahwa menjadi guru itu jangan hanya sekedar mengejar karir atau menjadi guru hanya sekedar yang penting aku kerja, aku dibayar, aku dapat uang. Karena walau bagaimanapun, semoga kita bisa menjadikan amal dunia ini sebagai ladang amal untuk di akhirat juga. Dan yang ketiga, profesionalitas. Keluasan wawasan, cerdas, dan terampil. Sebagai seorang guru, kita harus mandiri. Mandiri untuk belajar dan untuk terus mengasah keterampilan. Apalagi anak-anak sekarang yang serba melek IT. Kalau gurunya tidak tahu apa-apa, mengajar dengan hanya gaya ceramah saja, sudah tentu itu mungkin menurut murid membosankan. Karena guru itu harus kreatif dan inovatif, harus berani juga belajar, harus berani juga keluar dari zona nyaman untuk belajar ilmu teknologi agar tidak ketinggalan dengan muridnya. Murid-murid sekarang kan apa saja mereka bisa ya Pak ya, jadi mulai dari mungkin TikTok-an, YouTube-an, atau yang lain-lain.
Bukan berarti kita harus menguasai semuanya, minimal kita mau belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi biar kita juga ketika ngobrol sama anak-anak itu nyambung. Ini mungkin makanya kelulusan wawasan cerdas dan terampil di sini. Jadi selain itu seorang guru juga harus terus mengasah keterampilan dengan berbagai pelatihan-pelatihan baik online maupun offline. Harus aktif juga dalam komunitas-komunitas praktisi. Kalau misalkan kayak di SMA itu ada MGMP, atau mungkin kalau di di sekolah lain itu ada KKG misalkan. Islam memuliakan pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar. Yang belajar adalah calon guru dan yang mengajar adalah guru. Islam memandang guru sebagai sosok yang mulia. Kemudian konsep murid dalam pandangan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata murid adalah orang atau anak yang sedang berguru, belajar, atau bersekolah. Murid atau peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam tidak hanya menuntut dan menguasai ilmu tertentu secara teoritis, akan tetapi lebih dari itu ia harus berupaya untuk menyucikan diri sehingga ilmu yang akan ia peroleh memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu sangat diutamakan akhlak seorang peserta didik dengan niat semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya. Kadang-kadang kita lihat peserta didik, Mas kenapa kamu sekolah? Lah daripada saya di rumah disuruh-suruh terus Bu sama orang tua begitu. Mending sekolah Bu, dine duit nggak sanggup. Misal saya pernah melakukan wawancara seperti itu dengan anak. Anak ngomong tuh baik, dikomponi baik, sekolah sih senang ketemukan sana. Jadi itu kita harus meluruskan niat murid dalam mencari ilmu. Kemudian sifat-sifat ideal yang mesti dimiliki oleh setiap peserta didik, diantaranya belajar dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengurangi kecenderungan kehidupan duniawi dibanding ukhrawi. Jadi ke sekolah itu bukan ajang buat pamer tas bermerek, pamer sepatu bermerek misalnya. Bersikap tawadu atau rendah hati, bukan rendah diri ya. Menjaga pikiran dari berbagai pertentangan. Kemudian mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. Belajar secara bertahap, dari yang mudah kepada yang sukar. Mempelajari ilmu secara khusyuk dan tuntas. Kalau masih ada hal-hal yang belum jelas, bisa menanyakan kepada guru misalnya. Memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Agar tidak pincang. Jadi antara ilmu agama dengan ilmu dunia itu harus seimbang. Karena kalau tidak memiliki keduanya, ibarat orang berjalan itu dia pincang. Kemudian mengenal nilai-nilai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, membahagiakan, mensejahterakan di dunia akhirat untuk dirinya dan orang lain. Kemudian konsep metode dalam pandangan Islam. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang tersusun dari kata meta dan kodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah, sedangkan kodos berarti jalan atau cara. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata method, yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. Metode dalam pandangan Islam adalah cara yang dipergunakan seorang guru dalam membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Metode-metode ini tidak terlepas dari pendekatan metode pendidikan dalam Islam seperti pendekatan agamis, biologis, psikologi, dan sosiologis. Jadi misalnya saya mengajar bahasa Indonesia gitu ya, itu bisa saja misalkan dalam bahasa Indonesia ada cerita hikayat. Nah, kalau cerita hikayat yang biasa disampaikan ke siswa misalnya hikayat misalnya Sang Kuryang. Sang Kuryang itu cerita yang sungguh-sungguh sangat membingungkan karena seorang ibu yang menikah dengan anjing kemudian memiliki anak. Kemudian si ibu anaknya itu disuruh pergi ke hutan karena dia membunuh anjing yang tidak lain adalah bapaknya. Kemudian si ibu itu mencari anak tersebut.
ibu itu bernama Dayang Sumbi, kemudian dia menjadi gadis yang remaja, terus mau dinikahi sendiri sama anaknya. Sungguh itu cerita yang sangat membingungkan. Jadi menurut saya daripada menyampaikan cerita yang membingungkan, tapi walau bagaimanapun itu memang cerita rakyat yang memang ada gitu, cerita rakyatnya ada gitu. Jadi kita imbangi dengan misalnya hikayat Nabi atau apa. Jadi saya rasa dalam menyampaikan keilmuan apapun itu pendekatan agama itu bisa dilakukan. Sebagai penutup, Islam memandang guru, murid, dan metode pendekatan dalam pembelajaran sebagai sesuatu yang mulia dan bersumber paduannya kepada Quran dan hadis. Demikian Pak dan Bapak dan teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih Bu Endang sudah menyampaikan satu perspektif yang sangat mendasar ya. Ini di saat pendidikan sekarang kehilangan namanya rohnya ya, spiritualitas pendidikan nampaknya sudah kehilangan rohnya. Lah ini bisa perspektif Islam itu bisa memberikan ruh kembali, pemaknaan kembali. Nah misalnya problem tentang semakin hari kan kenakalan semakin masif gitu ya, bahkan terjadi di dunia pendidikan. Mungkin kalau tadi telaahnya pendidikan menjadi dalam konsep Islam menjadi penting. Jadi mendahulukan akhlak ya tadi. Atau dalam bahasa lain sebenarnya penting mana ya, mendahulukan akhlak atau ilmu. Nah begitu itu tadi sudah disampaikan, maka diperlukan namanya kualifikasi. Nah tadi kualifikasi guru, kualifikasi siswa, sehingga kemudian tambah pinter, bukan tambah rusak, tetapi tambah pinter semakin tambah manfaat. Lah itu yang menjadi spirit ya, ruhnya dalam pendidikan Islam tadi adalah perspektifnya ya. Jadi saya kira sangat penting dan untuk selalu merefleksi dalam konteks pendidikan ya. Silakan ada pertanyaan karena sudah ada yang raise hand. Dipersilakan Bu Endang untuk memilih sendiri ya. Baik, silakan. Tadi yang pertama kali saya tidak mengerti Bu EN apa nggih? Bu EN, silakan. Baik. Bu EN dulu. Baik, terima kasih Bu Endang. Saya sangat tertarik dengan paparan dari Bu Endang mengenai kehidupan kita. Ini terkait langsung dengan kita sebagai guru dan murid. Saya pernah mendengar istilah dari Al-Ghazali, tadi Ibu Endang juga menyampaikan dihubungkan dengan materi bahwa posisi kita sebagai guru adalah posisi profesi yang mulia. Al-Ghazali mengatakan bahwa guru adalah mataharinya dunia. Nah, keterkaitan dengan itu mohon dijelaskan terkait tadi Pak Darajat juga sudah menyampaikan. Saya ingin bertanya kepada Bu Endang terkait dengan telaah perspektif ilmu pendidikan. Nah, apa akar permasalahan bahwa murid yang tidak taat kepada guru? Padahal disampaikan di dalam Al-Quran maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menyampaikan bahwa guru adalah profesi yang mulia, kemudian profesi yang perlu kita hormati. Nah, itu bagaimana akar permasalahannya sehingga saat ini anak-anak tidak taat terhadap guru dan memunculkan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Itu kemudian bagaimana atau apa solusi yang ditawarkan atau solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Terima kasih Bu Endang. Ya, baik. Pertanyaan pertama dari Bu EN, kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada Bu Murni, Bu Indri, kemudian Xiaomi, siapa nih? Xiaomi Putri itu. Putri. Oh, baik, ini Bu silakan Endang Bu Murni. Tidak di Kampung Laut ya, lagi di Sumpyo. Enggih Bapak, Oh. dari 1 Free Bapak. Oh gitu, iya. Yes. Sinyalnya Silakan Bu Murni. Baik, terima kasih Bu Endang atas presentasi yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Darajat yang telah menyampaikan, memberi kesempatan saya untuk bertanya juga.
Yang ingin saya tanyakan, dari tadi dijelaskan oleh Bu Endang dalam surat Ali Imran ayat 104 kalau tidak salah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang saya tanyakan dari ayat tersebut, bagaimana implementasi dari ayat 104 Ali Imran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bu Murni, bagaimana implementasi ayat Ali Imran 104 kita sebagai seorang guru, Ibu? Sebagai seorang guru itu bagaimana implementasinya di situ, menyuruh kepada yang ma'ruf, menahan dari yang mungkar, begitu nih Bu? Terima kasih Bu Endang. Mantap, ini ayatnya sudah hafal, Ustazah. Kemudian maaf Bapak lagi di jalanan jadi nggak pakai laptop. Oh gitu, Nji. Baik, berikutnya pertanyaan dari ini Bu Indri dulu atau Bu Tria dulu nggih yang Bu Indri dulu silakan. Ya, terima kasih Bu Endah. Ini atas penyajian presentasi tadi yang menarik, yaitu tentang filsafat ilmu bagi guru, ya Bu Endang. Tadi dalam slide yang Ibu Endang paparkan, bahwa kita sebagai pendidik atau guru itu haruslah profesional. Dalam hal ini adalah memiliki keluasan wawasan, kemudian cerdas dan terampil. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana implementasi atau kaitannya dengan pemahaman filsafat pendidikan bagi guru, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap guru itu harus memahami filsafat pendidikan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bu Indri, apa kaitan profesionalitas dengan filsafat ilmu? Terus apa Bu tadi Bu, mohon dilengkapi. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap guru harus memahami filsafat pendidikan. Bagaimana untuk implementasi pemahamannya terhadap pemahaman tentang filsafat pendidikan itu sendiri bagi guru. Dikaitkan dengan profesionalitas gitu tadi. Ya, terima kasih. Apa kaitan profesionalitas dengan filsafat ilmu yang harus dipahami oleh seorang pendidik? Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Tria Fedi. Oke, terima kasih Bu Endang. Ini sebenarnya saya lebih ke sharing deh, agak keluar dari filsafat sedikit. Saya ingin sharing-sharing dengan Bu Endang dan teman-teman mengenai tadi yang disampaikan oleh Bu Endang adalah guru memang harus memiliki kasih sayang, dedikasi yang tinggi, profesional, dan profesional di sini memang guru sebaiknya mendampingi siswa setiap kali pertemuan, kemudian paling tidak itu misal meninggalkan pelajaran pun itu ya jangan terlalu sering, cuman kadang-kadang itu kita ada tugas tambahan atau apa yang akhirnya terpaksa kita tidak bisa mendampingi murid seperti itu. Nah, kalau sudah ngaten itu menurut Bu Endang itu bagaimana seharusnya kita untuk menyelesaikan persoalan ini, ngaten. Kalau misalnya saya pernah ada pandangan dikombinasikan dengan online, itu kadangkala ada beberapa murid yang minat untuk belajar mandirinya kurang, sehingga ketercapaian belajar mereka akhirnya tidak tercapai, makatan Bu Endang. Ya, baik. Intinya pertanyaan dari Ibu Tria Fedi itu, kita kadang-kadang meninggalkan murid karena ada suatu tugas, padahal murid untuk belajar mandiri itu kadang-kadang kurang bisa. Jadi bagaimana solusinya, kurang lebih seperti itu. Iya, betul sekali. Karena terus terang saja, saya mengajar di sebuah sekolah yang
ini muridnya itu seniman, Bu. Jadi mereka itu lebih mengutamakan pelajaran produktif dan pelajaran umum lainnya mereka mengesampingkan seperti itu. Boleh Oke. tahu di mana Bu? Di SMKI apa? Betul sekali Bapak, di SMKI. Oh, iya. Itu Biasa. tantangan memang untuk guru-guru yang mapel umum mengajar iya. mereka. Inggih. Apa jurusannya apa? Karawitan. Inggih, karawitan, tari, kemudian pedalangan, Oh, inggih, musik dan broadcasting. Oh, ada broadcastingnya ya. Oh iya. Inggih. Ya, Inggih. terima kasih. Paling yang antusias itu hanya anak-anak broadcasting gitu. Oh, Ibaratnya iya, masih iya. menerima mapel umum. Inggih. Nggih. Nuwun informasinya. Inggih, sami-sami. Baik, Sekarang pertanyaan terakhir waktunya, dari ya. Pak Arif. Pak Arif ya. Ada pertanyaan dari Pak Arif. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Di sini saya mau sharing juga Bu, agak keluar dari pembahasan jenengan menghadapi anakku. Jadi di salah satu murid saya itu ada anaknya itu kehilangan memori Bu. Jadi dia itu kecelakaan, ceritanya kecelakaan. Kemudian ini yang cerita orang tuanya ya, kecelakaan terus dia koma. Dari dokternya itu bilang kalau anaknya ini sembuh dari koma itu tidak akan kembali seperti anak-anak seperti biasanya begitu Bu. Iya. Nah ternyata dia itu kan sembuh kan, dia sembuh ternyata dia kehilangan memorinya Bu. Nah di dalam kelas itu dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Jadi ketika dia ditanyain apa sesuatu tentang pelajaran itu dia langsung bilang, Pak, saya pusing kayak gitu. Kalau sudah seperti itu kan kita tidak bisa memaksakan ya Bu. Terus ketika ya udah ini dicatat aja gitu kan. Ketika dia mencatat itu tuh temennya sudah dapat satu halaman, dia mungkin hanya satu kalimat Bu. Karena memang memorinya hilang begitu. Nah dalam hal ini yang saya tanyakan, kita itu harus seperti apa Bu? Jujur saya sendiri bingung gitu kan. Kalau misalnya kita mau fokus ke anak ini yang katanya pembelajaran berdiferensi, seharusnya dengan kemampuan seperti itu kan dia bukan sekolah di sekolah umum ada sekolah yang khusus, tapi kan orang tuanya menyekolahkan di situ dan kita kan karena pembelajaran berdiferensial kan cari alasan untuk menolak itu kan gimana begitu. Nah, kalau misalnya mungkin posisi Bu Endang di posisi saya dengan anak yang seperti itu, kira-kira yang dilakukan Bu Endang itu seperti apa gitu kan menghadapi anak ini sih cuma satu, tapi kan karena ini sangat lambat jadi mengganggu pembelajaran di kelas seperti itu. Terima kasih Bu. Kelas berapa Mas Arif itu? Kelas 7 Pak, kelas 7 SMP. Oh, kelas 7. Dia kecelakaannya waktu masih SD. Tapi gitu. waktu pendaftaran mendaftar itu orang tuanya sudah bilang, anak saya kondisinya seperti ini, sekolah mau menerima apa enggak gitu kan. Tapi keputusan waktu itu dari panitianya ya udah diterima aja seperti itu Pak. Ternyata menghambat sekali dalam perjalanannya seperti itu. Demikian Bapak dan rekan-rekan, ada 5 pertanyaan. Bu Tria tadi kan sudah menerima beberapa pertanyaan, jadi silakan kepada Bu Tria dulu. Saya nanti sesi keduanya. Silakan ke Putri. Terima kasih Bu Endang dan Pak Darojat. Tadi saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan hebat dari teman-teman. Yang pertama dari Bu EN. Apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan? Ngaten Ibu? Itu kalau menurut saya filsafat dengan ilmu pengetahuan ini dapat saling bertemu. Sebab kedua-duanya ini menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritik dengan pemikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat kebenaran. Mekaten Bu EN? Ibu. Bagaimana, cukup jelas Bu? Terima kasih.
Ya, Oke, terima kasih. salah satunya pemikiran reflektif, ya, reflektif. Iya. Tapi ada ciri yang lain disebut dengan namanya komprehensif, ya, komprehensif ya. Jadi Oh, ya, reflektif, komprehensif. Jadi kalau komprehensif kan meninjau satu persoalan tidak hanya satu sudut, tapi sudut yang lain. Ini tadi beberapa diajukan tentang kasus-kasus ya, saya kira penting ini. Jadi misalnya tadi tentang apa namanya pertanyaan Mas Arif tadi tentang kasus yang koma kemudian sampai hilang memori ya, hilang memori. Mungkin ada perspektif lain ya, bahwa semata-mata ilmu tidak hanya ke materi. Nah, mungkin perlu ditelaah juga nanti pada spiritualnya. Nanti ada kasus, ada contoh yang menarik saya kira ya. Jadi tadi Bu Tri sudah menyampaikan reflektif itu penting. Kemudian ada sisi yang lain komprehensif ya, komprehensif. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan makalah ke-1 apa ya, tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Itu yang selanjutnya adalah saling menyapa ya. Jadi kalau komprehensif tadi artinya bahwa semua disiplin itu karena mother of science adalah filsafat, maka bisa satu problem bisa saling terintegrasi dengan bidang yang lain, di bidang yang lain. Ya, saya kira jawabannya sudah masuk. Tadi baru contohnya reflektif, tapi masih ada yang lain ya. Yang lain nanti bisa dikaji lebih lanjut. Baik, Bapak. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Mengapa ilmu pengetahuan membutuhkan filsafat? Ngaten nggih, Pak Arif. Menurut saya ini filsafat dengan ilmu pengetahuan ini bisa saling bertemu sebab kedua-duanya ini menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Sebenarnya hampir sama seperti tadi Bu En, Pak Arif. Keduanya ini menunjukkan sikap kritik dengan pemikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat kebenaran. Katen mungkin bisa dilengkapi Nun Sewu Pak Darojat untuk jawabannya. Dan tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Darojat, filsafat pendidikan ini masuk ke bidang kajian ilmu yang mana? Untuk pendidikan sebenarnya semuanya masuk napa nggih Bapak nggih? Ilmu pasti, ilmu sosial ngaten masuk ke kajian filsafat pendidikan. Karena dikaji semuanya, Bapak. Menurut Bapak bagaimana? Ada namanya konsorsium ya. Jadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI ya. Itu membagi ilmu dibagi menjadi 3. Yang pertama ilmu eksakta ya. Kemudian yang kedua sosial humaniora. Nah, ini ilmu pendidikan masuk dalam sosial humaniora itu. Sosial humaniora. Iya, jadi apa namanya mengkaji tentang sosialnya dan humannya. Nah, begitu, human. Kemudian yang lain itu masuk juga nanti pembidangan yang agama sebenarnya ya. Agama. Ya, tapi masing-masing punya. Ini makalah yang kedua kalau tidak salah tentang namanya objek formal dan objek formal ya. Formal satunya apa itu? Material. Makalah dari saya Pak, objek formal dan material filsafat ilmu. Nah, gitu ya. Sama-sama membahas tentang manusia. Ya, namanya objek apa namanya materialnya, tapi bedanya nanti kalau manusia dilihat dari sosialnya, maka lahirlah sosiologi. Kalau manusia dilihat dari budayanya, maka
antropologi. Sama-sama manusia. Manusia dilihat dari pendidikannya, maka lahirlah education itu, pendidikan. Tapi dalam pendidikan pun terminologinya berbeda-beda karena penekanan berbeda. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris ada namanya pedagogi. Apa bedanya pedagogi dan kemudian andragogi? Nah itu penekanan yang lebih spesifik ya. Ya saya kira begitu. Nanti saya tambahkan di belakang kalau waktunya masih cukup. Monggo dilanjut. Terima kasih Bapak. Dan sedikit saya menambahkan tadi yang pertanyaannya dari Mas Arief, mengapa ilmu pengetahuan membutuhkan filsafat? Ya kembali lagi tadi mother of science. Terus memang filsafat ini ibunya segala pengetahuan. Jadi segala permasalahan dalam ilmu pengetahuan itu bisa terjawab dalam ilmu filsafat. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bu Indri. Mengapa filsafat ilmu berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara luas? Ngaten nggih, Bu Indri pertanyaannya. Filsafat ilmu ini diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan, sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Itu menurut saya, Bu Indri. Bagaimana, Bu? Terima kasih penjelasannya. Sudah cukup jelas. Okay. Terima kasih Bu Indri. Ya, ilmu itu dimulai dari problem ya. Jadi dengan adanya problem dari pengetahuan tadi ya. Iya, kenapa kok anak nakal itu pengetahuan itu. Nah, kemudian dibingkai oleh filsafat. Mengapa? Nah, itu ya. Mengapanya itulah yang menjadi akar atau mothernya itu. Mothernya ilmu yang lain gitu. Anak nakal ya, kenapa ya? Nah, gitu ya. Kenapanya itu nah, dimulai dari problem ya. Dari mengapanya. Dari pengetahuan ya. Maka orang kemudian dapat pengetahuan. Oh, kalau kurang makan, anak kok rewel begitu ya. Kalau orang ibu-ibu yang sedang memberikan ASI begitu. Kalau ibunya marah-marah, maka anaknya menjadi neneknya ketika misalnya minum ASI kemudian tidak tenang misalnya begitu. Itu dapat pengetahuan ya. Tapi kemudian lahirlah tentang misalnya paternity, maternity, kemudian lahirlah ilmu tentang keperawatan dan seterusnya itu dari problem itu ya. Jadi tadi dimulai dari masalah, maka lahirlah pengetahuan, pengetahuan lahirlah sains ilmu. Nah, gitu. Jadi tadi mengapa ya, mencari tahu begitu. Tidak puas dengan jawaban itulah akarnya, induknya. Nah gitu. Induk. Ye, dilanjutkan. Iya. Baik. Terima kasih Bapak. Ini saya berikan kesempatan pertanyaan lagi kepada teman-teman nih Bapak. Tadi baru 3. 3 mungkin Bu Endang dulu Bu. Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang. Baik, di saya tadi ada 5 pertanyaan, Gih. Yang pertama pertanyaan dari Ibu En, apa akar masalah murid tidak taat pada guru dan apa solusinya? Begitu Ibu En, Gih. Murid tidak terkait kita sebagai guru profesional. Misalnya anak-anak sekarang kan mulai TikTok-TikTokan dan lain sebagainya. Apakah kita sebagai kata guru yang profesional itu harus mengikuti perkembangan zaman seperti anak-anak mengikuti joget-joget TikTok untuk mengajarkan lebih menarik atau ada solusi yang lain misalnya begitu Ibu? Ya, terima baik. kasih. Di sini tadi pertanyaannya mengapa murid sekarang kadang tidak taat kepada guru dan apa solusinya begitu gitu.
Kalau ada murid tidak taat kepada guru, biasanya yang saya amati dalam pembelajaran di kelas saya itu biasanya kadang anak tersebut kurang pendidikan agama dari orang tua. Karena pendidikan pertama anak itu adalah di keluarganya, terutama seorang ibu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Saya pernah pada saat bulan puasa, ya, kebetulan bulan Ramadan saya sedang tidak puasa, jadi saya ke warung dekat sekolah, tapi warungnya sih tutup, cuma aja di dalam buka kayak gitu. Saya terkejut ketika ke situ, ternyata hampir sebagian besar yang datang dan sedang makan di situ adalah siswa-siswa saya. Mereka juga kaget karena nggak menyangka juga kalau gurunya siang-siang Ramadan ke warung gitu ya, karena saya berangkat subuh pulangnya maghrib, kan kalau tidak ke warung lapar gitu ya, kebetulan juga karena memang tidak puasa jadi saya tidak sahur gitu kan. Nah, ketika di kelas saya tanya, Mas, Mbak, kenapa kalian tidak berpuasa? Kemudian mereka menjawab, lah gimana mau puasa Bu, orang tua kita saja nggak puasa, ya di rumah nggak ada yang nyediain sahur Bu, nggak ada yang nyediain buka juga, jadi kita memang nggak puasa Bu. Oh begitu. Terus saya tanya lagi, kenapa orang tua tidak puasa? Mereka menjawab, Bu, kita kan Islamnya cuma di KTP aja, Bu. Wong kalau di KTP kan harus mencantumkan agama. Ya aslinya sih kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Bu. Kalau tidak makan lapar. Saya hanya merenung saja. Terus kemudian saya cek, mohon maaf, yang tadi pagi sholat subuh siapa ya? Dari satu kelas itu yang tunjuk jari tidak lebih dari 5 orang yang saya ingat. Murid saya seperti itu gitu Pak. Jadi menurut saya kurang taatnya seorang anak yang pertama itu sangat bergantung pada pendidikan di keluarga, terutama pendidikan dalam hal agama. Kemudian yang kedua, itu tidak ada teladan dari orang tua dan lingkungan. Saya pernah masuk ke kelas, ada seorang siswa saya yang tepar gitu tidur di belakang, di lantai tidurnya di belakang sendiri. Saya dekati, saya bangunkan berkali-kali dengan cara apapun, dia tetap tidak mau bangun. Saya seperti mencium aroma alkohol kayak gitu ya. Terus saya bilang, ini gimana caranya ini anak suruh bangun? Ternyata dia memang mabuk. Saya tanya, kamu habis minum ya? Hehe, iya Bu. Kenapa kamu minum? Gini Bu, tadi malam tuh ada tetangga pulang dari Batam. Biasalah Bu, kalau ada tetangga pulang dari Batam itu ya kita ditraktir Bu, digratisin. Pokoknya semalam suntuk lah, mau habis berapa cup aja silahkan. Oh kayak gitu. Kenapa orang tuamu tidak melarang? Ya kan bapak saya juga ikutan Bu. Oh begitu. Berarti memang tidak adanya teladan dari orang tua dan lingkungan. Kemudian saya pernah ngobrol dengan seorang tentara yang memang tugasnya di situ. Pak, kenapa tidak dibasmi saja? Di sini kan banyak sekali orang yang berjualan seperti itu di depan mata loh. Dan itu orang tuanya jualan, orang tuanya kadang konsumsi, anaknya juga konsumsi. Kemudian Bapak tentara itu bilang ini, ya itulah Bu susahnya. Mereka mengatakan karena kalau melaut kan malam hari gitu Pak, itu kalau nggak pakai minuman keras itu kurang anget gitu. Kalau misalnya hanya dengan minum jahe saja atau minuman kopi hangat atau apa, menurut mereka itu kurang. Jadi memang susah ya Bu. Lah gimana kita mau menggandeng aparat desa atau tokoh-tokoh masyarakat di sini kalau sementara kadang-kadang ada tokoh sendiri yang ikut jualan gitu. Jadinya susah. Jadi kalau di warung sih nggak kelihatan Pak, tapi ya bisik-bisik di belakang mah ada menyediakan. Nah, yang ketiga, biasanya anak tidak taat kepada guru itu karena meniru sosok yang tidak pantas. Meniru sosok yang tidak pantas. Misal ya, sekarang yang yang sedang viral di medsos, itu kan umbar aib itu bangga gitu ya. Umbar aib itu bangga. Jadi misal kemarin-kemarin ada kasus duta sertifikat rumah. Ada seseorang yang mau menikah 3 hari sebelum hari H, pihak pengantin perempuan membatalkan pernikahan hanya gara-gara dia minta sertifikat rumah yang ditempati tidak dikasih. Kemudian karena viral diundang ke podcast sana sini, wanita itu dengan bangganya mengatakan, saya pernah hamil loh sama dia.
Masya Allah Bapak, zaman sekarang umbar aib itu bangga Bapak, malah kayak bisa mendatangkan rezeki, jadi diundang ke sana, diundang kemari. Berarti dia belum menikah ya, jadi perempuan rasa janda atau janda rasa gadis atau apa kayak gitu, bingung ya. Nah ini yang dilihat sama anak-anak kita setiap hari itu seperti ini Pak. Tontonan-tontonan yang membuka aib itu sudah jadi urat malu tuh udah putus gitu kayaknya. Nah banyak sekali hal-hal buruk yang karena sekarang zamannya medsos ya, tadi ada TikTok atau joget-joget atau apa, perkembangan zaman tadi apakah guru harus ikutan TikTok, joget-joget dan lain sebagainya, menurut saya kayak gini, ketika kita melihat TikTok bukan berarti kita menyukai, kita ikut joget-joget, tapi kita melihat ada fenomena apa di situ. Jadi ketika ada anak ngomong, kita itu bisa membentengi mereka karena kita juga tahu apa yang mereka ceritakan. Tahu sesuatu bukan berarti kita harus mengikuti yang buruknya. Bisa jadi kita misalnya TikTokan nggak pakai joget, nggak pakai apa, cukup diam saja atau mungkin tidak menampilkan wajah tapi hanya menampilkan tulisan-tulisan atas kejadian apa kayak gitu ya, itu bisa saja. Jadi media mau baik mau buruk, pistol di tangan seorang polisi ketika digunakan untuk membunuh orang jahat mungkin tidak apa-apa. Tapi pistol di tangan seorang polisi ketika dia digunakan untuk membunuh orang yang tidak salah mungkin itu bermasalah. Jadi mau medianya, mau TikTok, mau YouTube, mau apapun akan menjadi baik kalau kita menggunakan sesuai dengan kebaikan kayak gitu. Jadi begitu Bu En. Solusinya, solusi untuk masalah-masalah itu kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Pendekatan secara pribadi. Jangan sampai anak tidak taat kemudian kita marah, apalagi sampai mempermalukan anak itu di depan teman-teman yang lainnya, itu akan sangat membekas sekali kepada mereka. Saking membekasnya, ada yang pada saat perpisahan disuruh salaman sama gurunya, itu ada yang dilewatin gitu. Karena saking bencinya sama guru itu. Jadi pertama pendekatan secara pribadi terhadap si anak itu. Kalau pendekatan secara pribadi masih kurang, kita bisa tanya ke wali kelas atau ke guru lain, ke rekan sejawat. Ini anak ini bagaimana karakternya kalau di pelajaran yang lain. Kadang-kadang si anak itu di kita manut, di pelajaran lain dia nakal. Nggak selalu anak itu nakal dalam semua pelajaran kayak gitu. Atau kita bisa juga kunjungan ke wali siswa. Anak ini bagaimana? Dengan begitu kita menorek banyak hal tentang dia. Kemudian setelah data-data itu kita terima akar masalahnya apa, baru kita melakukan pendekatan yang lebih serius ya, konsultasi pribadi dengan anak itu, kita membuka diri, datanglah padaku nak, ceritakan keluh kesahmu, barangkali ibu bisa bantu dan lain sebagainya. Jadi memang anak bermasalah jangan dibenci, jangan disakiti, jangan dipermalukan, tapi kita dekati dengan sesabar-sabarnya untuk mencari solusi. Untuk pertanyaan Bu En, jawaban saya seperti itu Bu En. Bagaimana Bu En? Baik, lanjut ke pertanyaan yang nomor 2 nggih. Nomor 2, Bu Indri bertanya bagaimana implementasi ayat 104 Ali Imran amar ma'ruf nahi mungkar seorang guru, begitu Bu? Nggih Bu. Dari saya nggih. Oh ya nggih, Bu Murni nggih. Bu Murni. Begitu nggih Bu, nggih pertanyaannya nggih. Nggih, Bu. Seorang guru amar ma'ruf nahi mungkar di sekolah. Ini saya mencontohkan dengan contoh kasus malam Ibu. Di sekolah itu dilarang merokok. Kemarin di WA grup saya ada seorang guru memfoto siswa yang sedang merokok di kelas dengan kaki terangkat ke atas. Padahal itu sedang posisi tes. Tes kemarin kan baru saja tes, ini baru selesai, sekarang lagi sibuk-sibuknya koreksian. Kemudian diupload di WA guru. Diupload di WA guru, diberi komentar, mau jadi apa siswa kita, kok berani banget seperti ini. Lagi tes ada guru, ketahuan gitu loh Pak, ngerokok walaupun disembunyikan. Mungkin pada saat tes dimulai dia sudah dalam posisi sedang merokok, tapi disembunyikan mau dibuang eman-eman gitu ya Pak ya. Jadi ya udah kayak itu sembunyi-sembunyi, tapi kan ketahuan. Gitu. Karena satu kelas di kami kan hanya sedikit sekali, hanya paling-paling 20-an siswa. Nah, yang saya amati, saya kemudian japri kepada salah seorang teman saya. Saya tidak merespon di WA group, tetapi saya japri kepada salah seorang teman saya yang kebetulan dia wakaf kesiswaan dan kebetulan beliaunya itu tidak merokok. Saya bilang begini,
siswa merokok di kelas karena itu adalah ruangannya. Mungkin mereka melihat karena guru-gurunya juga banyak yang merokok di ruang guru. Padahal sudah jelas-jelas di sekolah itu tidak boleh merokok. Jadi kalau siswa merokok di ruang kelas, yang itu adalah ruangannya dia, ketika dia disalahkan, itu sebenarnya adalah kesalahan kita para guru yang mendidik dengan memberi contoh seperti itu. Karena bagaimanapun karakter siswa itu adalah hasil didikan kita. Kita itu sebutannya pendidik, bukan cuma guru. Kenapa pendidik? Karena kita tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi kita memang harus benar-benar memberi suri teladan yang baik pada siswa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mencegah tadi misalnya merokok kan bukan sesuatu yang mungkin dianggap kurang baik karena membahayakan kesehatan kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita menyadarkan siswa kalau kita sendiri di kalangan guru sebagian besar saja tidak sadar bahwa apapun yang terjadi pada siswa itu pada hakikatnya adalah cerminan hasil pendidikan kita. Kemudian tadi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dalam hal lain misalnya ada seorang guru misal yang marah sampai gebrak-gebrak meja dan seterusnya. Siswa trauma akibatnya ketika guru itu masuk kelas siswa menolak. Nah, di sini kita harus memberi contoh yang baik-baik kepada siswa. Kalau misalnya emosi atau apa, dibicarakan dengan baik-baik, tidak perlu mengumbar emosi secara berlebihan. Karena kalau kita mengumbar emosi secara berlebihan, siswa itu kadang-kadang tuh dendam. Jadi untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu memang kita benar-benar harus mulai dari diri sendiri untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak patut untuk dicontoh. Begitu umur ini. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Bagaimana cara pertanyaan dari Bu Indri? Bagaimana cara seorang guru meningkatkan profesionalitas agar selaras dengan pandangan filsafat ilmu? Nah, bagaimana cara seorang guru meningkatkan profesionalitas? Kita yang para guru ini sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 itu adalah salah satu bentuk meningkatkan profesionalitas kita. Dengan ada ilmu-ilmu baru yang kita serap, semakin tinggi, semakin luas ilmu seseorang, harusnya adaptasi seseorang dalam melakukan pembelajaran itu kan semakin terjaga. Gitu. Dengan banyaknya ilmu itu juga wawasan akan semakin luas. Jadi ketika mendampingi siswa, kita dapat menemukan solusi-solusi dari kegiatan pembelajaran yang ada seandainya wawasan ilmu kita itu luas. Kemudian cara yang lain, kita mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Sekarang itu pelatihan yang berbayar dan gratis, itu lebih banyak yang gratis daripada yang berbayar. Jadi pelatihan apa saja itu ada, dan semua itu tersedia, tinggal kitanya mau atau tidak. Kemudian cara-cara yang lain, ada aktif melakukan penelitian, atau misalnya kita aktif, tidak usah yang terlalu muluk-muluk lah, misalnya kita dalam pembelajaran saja, kita misalnya meningkatkan profesionalitas dengan cara membawakan pembelajaran dengan lebih menarik dan kreatif, biar anak tidak bosan, tidak jenuh. Itu saja dari hal-hal yang kecil itu bisa kita lakukan untuk meningkatkan profesionalitas kita. Dimulai dari yang kecil. Bagaimana caranya sih mengajar dengan cara yang menyenangkan gitu. Biar anak itu nggak kabur pada saat pelajaran kita, tidak bolos dan mereka tidak ramai, mereka menyimak dengan asik, dengan merdeka tanpa keterpaksaan kayak gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan anak mandiri, kreatif, kayak gitu, kritis, tidak ngantukan, apakah dengan permainan, apakah dengan game, atau dengan pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan media audiovisual, misalkan banyakin tampilan YouTube atau apa kayak gitu. Jadi untuk meningkatkan profesionalitas itu saya rasa banyak cara gitu, Indri, antara lain seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari Ibu Tria Fedi, meninggalkan murid padahal murid disuruh belajar mandiri itu ogah gitu. Nah, ini di kampung laut banget ini, Bu. Karena gini, karena kebetulan saya sedang mengikuti guru penggerak dan itu kan tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi tiap kali ada sesi ruang kolaborasi atau apa, saya pasti selalu titip tugas dan titip
kepada guru BK untuk mendampingi. Kalau misalnya pulang harusnya jam 3, itu saya tanya ke guru BK, tadi anak-anak saya pulangnya jam berapa? Ya jam 2 udah pada kabur lah Bu. Kayak gitu. Loh, tugasnya udah selesai semua. Padahal saya kadang-kadang berusaha ketika anak ditinggal itu saya beri tugas yang menurut saya itu waktunya lumayan lama gitu. Karena biar jamnya habis baru selesai gitu. Tapi nggak tahu apa mereka kerjasama atau bagaimana ya, pokoknya begitu. Dan itu memang gimana ya Bu ya, itu memang dilema. Mau tidak mau kita harus mengikuti tugas lain, sementara anak kita kalau ditinggalkan seperti itu. Dan itu ya solusinya kita hanya bisa ngasih tugas saja Bu, dan pasrah sama guru yang jaga gitu. Karena kan memang kita tidak ada di tempat gitu. Ketika saya tanya ke anak, kalian kemarin pulang jam berapa? Gitu. Jam 2 Bu, gitu. Kenapa pulang jam 2? Nah, tugas dari Ibu udah selesai semua. Oh gitu ya, cepat sekali kalian mengerjakannya. Iya Bu, kita kan cerdas kayak gitu jawabannya. Jadi saya sendiri untuk yang ini saya belum bisa menemukan solusi yang pasti, nanti kita bisa tanya Pak Darojat. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini agak ngebut karena sudah mau maghrib, dari Pak Arif. Pak Arif bertanya ada kasus salah satu muridnya yang hilang memorinya karena kecelakaan, pernah koma, terus harusnya anak seperti itu sekolah di SLB, tapi ya gimana lagi wong dia sekolahnya di sekolah kita. Apalagi sekarang dengan adanya sistem pembelajaran berdiferensiasi yang kita karakteristik anak pintar, bodoh, atau seperti apapun kita harus terima, dan kita yang harus mengolah dengan menyajikan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak gitu. Ini pernah saya alami Bapak, waktu saya mengajar di MAN 2 Cilacap atau MAN Majenang. Jadi siswa saya itu seorang laki-laki, dia kalau malam itu sering banget badminton apa ya? Sampai jam 12, sampai jam 1 malam gitu. Itu hampir tiap malam begadangan terus. Akibatnya dia kurus kering, terus lama-lama itu lumpuh, tidak bisa apa-apa. Dia sama sekali tidak bisa apa-apa. Makan, tidur itu hanya di kasur saja. Nah, terus saya karena dia tidak bisa apa-apa, terus dia udah kelas 3 ya, kelas 3 kan udah beratnya udah mau ujian, tidak pernah dapat materi kayak gitu, terus daya ingatnya pun melemah gitu. Kalau ditanya dia masih bisa jawab, tapi seperti dia memang tidak kehilangan ingatan, tapi kayak Pak Poh gitu, kayak kalau ditanya sepele aja jawabnya lama banget kan, kamu sudah makan apa belum? Itu aja lama banget, kayak mikir apa kayak gitu. Karena dia itu tidak kehilangan ingatan, tapi dia itu trauma dengan kondisi fisiknya yang semula aktif olahraga tiba-tiba blek nggak bisa apa-apa, dan mungkin nggak tahu apa itu otaknya terus mengalami apa kayak gitu, pokoknya dia kayak gitulah, kayak kalau ditanya Pak kok kayak gitu. Nah, saya berkonsultasi dengan orang tuanya, ini putranya Bapak seperti ini dan sudah 4 bulan tidak masuk. Saya waktu itu kebetulan wali kelasnya dan saya melakukan kunjungan, ini mau bagaimana nggih Pak, karena kalau tidak masuk terus besok tiba-tiba ujian terus gimana gitu. Terus akhirnya ya besok lah Bu, semoga ada perbaikan. Nah, itu si bapak itu akhirnya mengambil keputusan mengantar anaknya ke sekolah meskipun sakit. Jadi karena anaknya itu sakitnya hanya lumpuh, tapi dia tidak merasakan apa-apa dalam artian sakit kayak itu, enggak, cuma dia tidak bisa menggerakkan kakinya dan kalau tangan apa kayak gitu ya masih bisa lah. Nah, terus akhirnya diantar motornya itu sampai ke depan kelas, terus anak itu dibopong gitu, didudukan di kelas. Nah, tentu saja kita mau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya nggak bisa, karena dia aja ditanya sudah makan apa belum aja jawabnya aja susah, apalagi kita mau ngasih pembelajaran yang macam-macam. Ya akhirnya awal-awal saya kasih pembelajaran yang ringan-ringan, akhirnya lama-lama yang penting kamu duduk manis menyaksikan guru mengajar lah ya, yang penting hadir kayak gitu. Terus yang lebih mengejutkan lagi, ketika ujian banyak yang nggak lulus, ternyata alhamdulillah si anak ini lulus nih Pak. Dia sebelum ujian itu minta maaf, keliling-keliling ke gurunya, minta maaf, minta didoakan supaya lulus. Dia itu lulus, malah ada anak yang masuk terus tiap hari nggak lulus gitu. Jadi kalau ditanya solusinya pembelajaran berdiferensiasi atau apa, kadang-kadang kayak gini Pak, tidak semua teori dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Gitu. Ya kita lihat-lihat, lalu anaknya ditanya makan apa belum aja nggak bisa jawab, gimana kita mau nyampein pembelajaran? Sementara kalau di Majenang itu kan tidak ada SLB yang untuk anak tingkatan SMA, dan dia otomatis akan lebih down lagi menurut saya. Terus setelah beberapa tahun saya mendengar kabar bahwa dia udah sehat dan sudah baik-baik saja.
Jadi untuk Pak Arief mungkin solusinya ya seininya saja, sedapatnya sajalah kita bisa apakan itu anak kayak gitu. Begitu rekan-rekan dan Pak Darojat. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Luar biasa, banyak pengalaman ya. Pengalaman yang hidup, dan ini pengalaman adalah ilmu yang tadi bisa menjadi pengetahuan dan menjadi ilmu ya. Ilmu ini saya kira banyak pengalaman yang perlu ditularkan, perlu disampaikan, cuma karena ada keterbatasan, bahkan dari pengalaman terutama ini presenternya ini luar biasa. Banyak yang bisa kita dapatkan sebenarnya ya dari pertanyaan dan pengalaman Bapak Ibu semuanya di bidang praktisi pendidikan, sekaligus ini menjadi pengembangan ilmu pendidikan gitu ya. Pengembangan pendidikan itu kan bisa dikembangkan berdasarkan pengalaman yang ada gitu ya. Tadi tentang anak nakal ya, kemudian tentang anak yang terlambat, berdepresiasi tinggi, itu perlu pendekatan yang holistik ya. Salah satunya tadi yang bagus adalah pengalaman dari Bu Endang tadi tentang yang tanpa kita perkirakan anak mendapatkan keterlambatan, tapi justru dengan permintaan maaf dan seterusnya itu malah lulus. Lah itu ini menjadi perspektif baru sebenarnya dalam tadi kaitannya filsafat ilmu pendidikan, perspektif Islam itu bahwa sesungguhnya pemilik segala ilmu adalah Allah sebenarnya kan. Maka kita ketika kita belajar kan mohon ditambahkan ilmu. Robbi zidni ilma. Di situ ada kata-kata Robbi, Tuhan gitu ya. Allah begitu ya. Maka sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan pendekatan spiritual ya. Jadi tadi ilmu akan bisa masuk ketika hati kita menjadi bening, hati kita menjadi bersih ya. Maka Imam Syafi'i pernah menyampaikan ya bahwa al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kemudian wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang hatinya bersih. Nah, ini tadi mungkin karena sudah mendapatkan kebersihan, mendapatkan maaf dari guru, dari orang tua, maka cahaya Allah akan diberikan. Mungkin nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas presentasi dari dua pemakalah tadi membahas tentang pengetahuan dan ilmu ya. Kemudian yang kedua membahas tentang perspektif ilmu pendidikan Islam dari guru, dari siswa, dari konsep Islam ya. Saya kira sangat bagus. Mohon maaf karena saya tadi membatasi untuk Zoom meetingnya sampai ke 17 mungkin 40 ya, 40 sehingga ini sudah melewati. Nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Nanti saya kirim juga PPT yang terkait dengan perspektif baru kaitannya dengan tentang ilmu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pertanyaan dan makalahnya ya yang saya kira sangat bagus. Saya malah belum ngisi presentasi. Hadir Pak. Oh ya, nanti sampaikan di grup ya. Nanti saya bantu untuk. Saya juga belum, Bapak. Oh ya, baik. Gara-gara tegang Pak mau presentasi. Oh. Iya. Mohon maaf, yang belum kebagian materi itu materinya diambil dari mana ya Pak? Oh, materinya boleh saya kirim kembali begitu ya. Karena kan kemarin baru ada 12 ya Pak. Diulang lagi nggak apa-apa. Oh iya. Iya, diulang lagi. Mungkin perspektifnya banyak. Jadi mengambil materi yang sama dengan teman yang sudah dipresentasikan oleh teman, Bapak. Boleh, ya. Tapi nanti saya tambahkan saja nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti jika ada pertanyaan disampaikan di grup. Sukses dan salam bahagia buat Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.